Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai stratifikasi sosial masyarakat desa. Bersama saya Dia Khairunisa dan rekan saya Bagas Adi Ristanto. Ada beberapa poin mengenai stratifikasi sosial masyarakat desa yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi stratifikasi sosial, faktor pembentuk dan fungsi stratifikasi sosial, jenis-jenis stratifikasi sosial, proses terjadinya stratifikasi sosial, dan yang terakhir pelapisan masyarakat desa. Definisi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis yang wujudnya adalah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Surjono Sukanto menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki suatu barang berharga yang banyak maka dianggap oleh masyarakat berkedudukan dalam lapisan atas. Bagi mereka yang hanya memiliki sedikit sesuatu yang berharga, maka berkedudukan pada lapisan rendah di bawahnya. Lalu apa saja faktor pembentuk dan fungsi stratifikasi sosial? Ada kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Faktor yang pertama yaitu faktor kekuasaan. Individu atau masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar akan berada pada tingkat lapisan atas. Kekuasaan ini terbentuk karena adanya faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankannya. Faktor yang kedua yaitu kekayaan. Barang siapa yang memiliki penghasilan tinggi atau kekayaan yang banyak, maka ia akan termasuk dalam lapisan atas. Untuk faktor selanjutnya yaitu kehormatan. Tingkat ukuran kehormatan terhadap seseorang ataupun individu tidak serta-merta semua dilihat dari kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Orang yang paling disegani dan mendapat penghormatan dalam kehidupan sehari-hari akan berada pada lapisan atas. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Orang yang bisa memiliki tingkat pendidikan tinggi dianggap memiliki tempat yang tinggi pula di masyarakat. Kadangkala ukuran ini menjadi polemik dikarenakan bukan mutu ilmu pengetahuan yang menjadi standar ukuran, melainkan hanya gelar akademiknya saja. Selanjutnya ada fungsi stratifikasi sosial. Fungsi yang pertama yaitu memberikan kemudahan dalam pembagian kerja yang jelas untuk memudahkan masing-masing individu menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai fungsi sosial dibutuhkan untuk mengetahui kedudukan seseorang dalam struktur yang tinggi. Fungsi yang kedua yaitu memudahkan dalam pemberian penghargaan atau reward, baik dalam bentuk uang, prestisa maupun kekuasaan. Fungsi yang ketiga yaitu memperoleh kedudukannya tidak berdasarkan atas dasar reward atau penghargaan. Lalu apa saja jenis-jenis stratifikasi sosial? Ada 3 yaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup biasanya terjadi dalam lingkungan-lingkungan masyarakat yang menetapkan sistem kasta maupun feodal. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang modern serta mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran, biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang memiliki susunan heterogen. Lalu bagaimana terjadinya stratifikasi sosial? Ada 2, yaitu terjadi secara otomatis dan terjadi secara sengaja. Terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, proses ini terjadi sebab salah satu faktor yang telah ada semenjak seseorang dilahirkan, atau dapat pula terjadi karena adanya pertumbuhan dalam masyarakat. Sebagai contohnya adalah keturunan.
lalu terjadi secara sengaja. Stratifikasi sosial bisa terjadi dengan sengaja. Hal ini bermaksud karena memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Penentuan dalam sistem dengan adanya wewenang sekaligus kekuasaan yang diberikan oleh seseorang ataupun organisasi. Sebagai contoh diberikan oleh partai politik, perusahaan tempat bekerja, pemerintah, dan lain-lain. Lalu ada pelapisan masyarakat desa. Stratifikasi sosial dalam masyarakat desa ditentukan oleh adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat tersebut, yaitu berupa tanah, uang, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dalam masyarakat desa, pelapisan sosial ditentukan oleh apa yang dihargai untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok misalnya. Kebanyakan masyarakat Indonesia bekerja dalam bidang pertanian. Tanah adalah sumber kekayaan bagi petani yang akan menentukan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Untuk desa industri kecil, kedudukan seseorang ditentukan oleh modal besar dan alat-alat produksi yang dimiliki. Menurut Profesor Sujito, stratifikasi sosial di desa dilihat berdasarkan atas kemampuan ekonomi yang terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan pertama yaitu lapisan elit yang memiliki cadangan pangan, juga memiliki modal cadangan pengembangan usaha. Lapisan kedua yaitu mereka yang hanya memiliki cadangan pangan saja. Sedangkan lapisan yang ketiga yaitu mereka yang tidak memiliki modal cadangan pangan dan tidak memiliki pengembangan usaha. Menurut Kelsen tahun 1981, pelapisan masyarakat desa dibagi menjadi 3 strata, yakni strata pertama, strata teratas diduduki oleh warga desa kaya, terdiri dari orang-orang seperti pemilik perusahaan kayu besar, pengusaha tambang, pengusaha bisnis kota kecil, pemilik lahan tani besar, dokter, pengacara, dan profesional lain lulusan perguruan tinggi. Untuk strata yang kedua yaitu mereka yang berprofesi sebagai guru di pedesaan, pemilik lahan usaha tani ukuran menengah, manajer usaha desa, dan orang yang berpenghasilan lumayan kelas menengah. Disebut juga sebagai buruh berdasi. Sedangkan strata yang ketiga yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh perusahaan atau pabrik industri desa, pelayan toko, orang yang bekerja tanpa memerlukan pendidikan tinggi, buruh kasar yang berpenghasilan rendah. Disebut juga sebagai orang berseragam biru. Oke, thank you for watching. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.